semuanya, perkenalkan nama saya Alexis Mistrayaniela. Saya dari Prodi PGSD semester 3 dengan NIM 23862060202. Saya dari kampus Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, di sini saya akan memperhatikan pengaruh deterjen terhadap perkembangan kacang hijau. Nah, teman-teman, yuk simak videonya. Di sini saya telah menyediakan berbagai botol dengan persenan yang berbeda. Nanti saya akan melakukan praktikum secara dimulai dari tahap pertama. Di sini saya telah menyediakan berbagai bahan. Yang pertama ada kacang hijau, pulpen, garis, gunting, double tip, cup, bekas botol aqua, deterjen, dan pulpen. Jadi untuk tahap pertama kita akan menyediakan botol aqua sebanyak 7 buah dengan persen yang berbeda-beda. Yang pertama itu botol pertama adalah 100%, botol kedua adalah 50%, botol ketiga adalah 25%, botol keempat adalah 12,5%, botol kelima adalah 6,25%, botol ke-6 ada 3,1%, dan yang terakhir adalah kontrol atau air tanpa larutan deterjen. Sekarang kita akan ambil air dengan menggunakan gelas kimia sebanyak 1000 ml. Lalu kita tuangkan ke dalam baskom yang sudah kita sediakan. Kemudian kita ambil deterjen sebanyak 1 sendok, lalu kita aduk ke dalam air yang 1000 ml. Kita aduk secara merata. Kemudian kita akan masukkan ke dalam botol yang 100 ml sebanyak 500 ml. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menambah air putih ke dalam botol yang dilarutkan deterjen sebanyak 500 ml. Begitu juga dengan tahap selanjutnya, kita akan memasukkan ke dalam botol sebanyak 500 ml. Begitu juga dengan cara berikutnya sampai dengan cara yang terakhir, sampai dengan botol kontrol. Nah, karena botolnya sudah terisi semua dengan larutan deterjen sebanyak 500 ml air. Nah, sekarang kita akan memasukkan tisu ke dalam cup kecil yang terdiri dari 7 buah cup. Setelah tersusun rapi, nih, botolnya sudah dimasukkan tisu sebanyak 7 buah tisu ke dalam cup kecil 100%. Kemudian kita ambil 2 sendok air yang 100% ke dalam cup kecil yang 100% dengan label pertama. Dan yang kedua kita ambil 50% ke dalam larutan deterjen, kemudian kita masukkan ke dalam label kedua yang 50%. Begitu juga dengan langkah seterusnya, kita akan mengambil setiap botol dengan 2 sendok air. Kemudian setelah kita mengambil air sebanyak 2 sendok, kemudian kita mengambil kaca hijau yang sudah kita rendam selama 5 menit. Kita masukkan ke dalam cup kecil yang 7 buah sebanyak 10 biji tiap 1 cup. Nah, jadi ini hasilnya setelah kita memasukkan
ke dalam cup kecil semua, kita akan lalu kemudian kita masukkan ke dalam kardus kecil dan kita menutup rapatnya dan menyimpannya ke tempat yang aman yang tidak kena sinar matahari, dan kita menutupnya dengan menggunakan kertas. Lalu kita tutup, kemudian kita akan menunggu hasil sebanyak 2 kali 24 jam atau 48 jam sebanyak 2 hari bagaimana perkembangan terhadap kacang hijau. Setelah 1 hari atau 24 jam, kita akan melihat bagaimana perkembangan yang telah terjadi pada kacang hijau. Kemudian kita buka, lalu kita akan mengukur seberapa banyak atau seberapa panjang tiap kacang hijau yang sudah mulai memiliki perkembangan. Kita mengukur dengan menggunakan penggaris. Nah, untuk hari kedua kita akan melihat bagaimana perkembangan perkecambahan terhadap kacang hijau selama 48 jam, atau ini sudah menunjukkan hari kedua. Nah, perkecambahan kacang hijau akarnya sudah mulai bertambah menjadi panjang dan memiliki perkembangan lainnya seperti akarnya yang sudah bertambah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa percobaan yang telah dilakukan, semakin rendah persentase deterjen dalam air, maka perkecambahan kacang hijau akan tumbuh dengan baik. Namun sebaliknya, apabila persentase deterjen semakin tinggi, maka perkecambahan kacang hijau akan terhambat.